Al-Quran menjelaskan wayut imuna to'ama ala hubihi, berikanlah makanan yang kamu sukai. Kenapa saya perhatikan anak yatim ini, Pak? Jangan sampai ada anak yatim yang tidak bersekolah. Buka suara, bahas solusi. Basa Basi dari Studio Mini Podcast PWI Persatuan Wartawan Indonesia Kota Bandung. Kali ini hadir siapa masyarakat Bandung yang tidak kenal, Bapak Wakil Wali Kota Bandung, Kang Haji Erwin, SEMPD. Ya. Insya Allah, ya. Karena sedang terbuka jadi dokter. Dokter ya, mudah-mudahan. Amin. Secepatnya bergerak dokter S3 ya. Nah. Ya. Langsung aja Pak Wakil. Bandung ini banyak dikenal dijuluki kota. Ada kota kuliner, kota wisata, kota kembang, dan yang lebih spesifik ini ada sekarang sebutan kota pelajar nih, kota pendidikan ya. Dimana Bandung ini banyak fasilitas atau sarana pendidikan, sekolah-sekolah, perguruan tinggi dan lain sebagainya. Yeah. Nah, terkait ini khusus Pak Wakil nih, Pak Haji Erwin sebagai Wakil Wali Kota Bandung 2025-2030, panjang berapa tahun berjalan ya. Dalam visinya nih, visi misi di Kota Bandung, visi Bandung Utama terkhusus di bidang pendidikan ya, karena Bandung ini sekali lagi sebagai salah satu kota yang memang pesat dalam masalah pendidikan. Dalam strategi langkah-langkah di dalam visi misi Bandung Utama ini bagaimana nih? Jadi begini mungkin. Pertama, saya sebenarnya mau menerapkan dulu. Kalau anak-anak ini pengen sukses dunia dan akhirat, harus beli 5 kesadaran. Pertama, al-wa'yu ad-dini dulu. Kesadaran untuk beragama dulu. Kita kuatkan. Kuatkan dulu ini. Kuatkan agamanya. Kedua, al-wa'yu al-ilmi. Kesadaran untuk menuntut ilmu. Kalau agama sudah kuat, baru ilmunya kita perkuat. Yang ketiga, al-wa'yu al-watani. Kesadaran untuk cinta kepada Kota Bandung. Yang keempat adalah al-wa'yu al-izimai. Pada para orang tua, anak kita harus sadar untuk bergaul dengan tetangga, dengan teman-temannya. Jangan sampai hanya kutu buku saja, terus bergaul. Yang kelima adalah al-wa'yu anidomi. Kesadaran untuk berorganisasi. Saya meyakini kalau 5 yang diimplementasikan, maka anak ini akan sukses dunia akhirat. Nah, tentunya saya sebagai Umaro, sebagai pemimpin di Kota Bandung ini bersama Pak Farhan punya kaidah unsur fikih. Apa itu pemimpin, Kang? Pemimpin adalah tasarruful imam al-ra'iyah manutun bil maslahah. Pemimpin adalah orang yang tindakan-tindakannya, kebijakan-kebijakannya tidak lain dan tidak bukan semata-mata untuk kemaslahatan umat. Nah, bagaimana nih supaya kita ini bisa menjalankan itu semua? Tentunya kami ada visi misi adalah Bandung Utama, unggul. Nah, bagaimana kita membentuk siswa yang punya karakter yang unggul, berkualitas, terus terbuka. Karena Bandung ini akan menjadi kota inklusif, kota yang bisa didatangi berbagai suku, ras, atau agama apapun. Tentunya yang sekolah ini berbagai macam ini. Betul, ya. Makanya oleh karena itu pasti persaingan akan terjadi dengan banyak. Oleh karena itu bagaimana kita membakar itu semua. Terus T-nya udah ya tadi unggul, terbuka, maju. Nah, bagaimana ini? Bandung ini masih kalah, Pak, sama Bekasi. Bagaimana Bandung ini menjadi kota yang hebat kembali dari segala hal, termasuk pendidikan, yang paling maju. Terus agamis. Al-wa'yu adinya dulu. Nah, oleh karena itu kami di luar posisi sekolah, kami sekarang ini mengadakan pelatihan dai di tiap kelurahan. Untuk apa itu pelatihan dai ini? Pertama, karena kita menjalankan apa yang menjadi tugas Rasulullah. Innama bu'istu li utamima makarimal akhlak.
Jadi tugas Rasulullah kan tidak bukan ya. hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia, betul tidak? Ya. Nah oleh karena itu bagaimana kita menyempurnakan akhlak anak-anak kita ini? Karena sepintar apapun, sekaya apapun tanpa akhlakul karimah akan sia-sia anak kita ini semua. Makanya saya terkesan yang hadis Rasulullah, Innallaha yang dulu ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat dari bentuk muka bapak ibu semua, anak-anak kita nggak dilihat mukanya. Tapi dari Wa amwalikum. Tidak dilihat dari harta benda, teu pengaruh bengajeng tena. Walakin tetapi Allah yang dulu ila qulubikum. Allah hanya melihat dari hati bapak ibu semua, anak-anak kita semua. Wa amalikum, dan dari amal-amal anak-anak kita semua. Iya. Nah makanya saya bilang tadi agama kita perkuat. Makanya oleh karena itu kami membangun rumah tahfidz dan rumah tahsin Pak saat ini. Dan kami mengadakan GUM namanya, Gerakan Utama Mengaji. Ya. Memberantas isinya, buta huruf. Isinya gerakan memberantas huruf Al-Quran. Nah, apalagi sih Kang, kalau udah itu bisa agamanya. Banyak lagi programnya ya, cuma kita takut kepanjangan. Strategi langkah-langkahnya nih, terutama di Bandung Visi Misi Utama ini dalam khusus pendidikan nih. Oke, bicara pendidikan, kami sekarang akan mendata Pak. Mendata, sebenarnya kemarin itu karena sekarang data sen ini dikelola oleh BPS Pak, yang sebelumnya oleh Kemensos. Karena kemarin data KS ini masih tumpang tindih. Banyak yang masuk ke TKS sudah pindah, sudah meninggal, atau sudah berkehidupan cukup. Nah ini tadinya kami akan mendata kelompok fakir dan kelompok miskin. Yang fakir bisa tinggal dengan yang miskin. Yang miskin itu biasanya mustahik tangan di bawah. Kami akan berubah menjadi mujaki tentunya. Bagaimana caranya? Nah, kami insya Allah ada program memberikan kuliah gratis kepada keluarga miskin atau prasejahtera sampai jadi sarjana satu keluarga satu orang. Ada indikatornya tentunya kan? Untuk iya dong, ada. Kan sekarang ini dirubah ke dataset. Ya, tapi terus kalau yang tadi data itu yang maksud Pak Wakil itu dulu di BPS. Ya, sekarang? Enggak, dulu di Kemensos kan, ya? Kementerian. Nah, sekarang ini kan udah diambil oleh BPS. Jadi mudah-mudahan datanya sesuai, karena sekarang kemarin ada ketua PKH datang ke rumah saya. Jadi katanya serius pendataan ini. Bu Isti? Lupa saya siapa ya. Ada pendataan datang ke rumah saya. Nah ini yang menurut saya mau kita kolaborasikan. Jangan sampai begini Pak. Jadi betul-betul yang di data ini betul-betul yang emang orang yang punya kebutuhan Pak. Kalau di Disdik itu sendiri yang keterkaitan dengan pendidikan. Ini kebetulan nih Mas Erlat warga Bandung. Hadir juga saat ini Pak PLT Sekdis Pendidikan nih, Pak Edi Suparjoto ya. Selamat, salam hadir nih pada Pak Edi ya. Keterkaitan data tentunya di pendidikan juga kan ada Dapodik seperti itu kan Pak ya? Oh iya jelas, makanya sekarang ini kita lagi bahas Pak SPMB ini. Jadi bagaimana kami ini mendata kurang lebih ada kita ini Pak lulusan itu ada 36.600 sekian. Nah, tetapi sekolah ini daya tampungnya itu ada 43.000 Pak. Pokoknya ada kelebihan 7.600. Nah, bagaimana kita ini kemarin sepakat dengan Pak Wali, strateginya apa nih? Supaya sekolah-sekolah swasta yang kemarin mau mati Pak karena nggak ada muridnya dibagi Pak. Nah makanya kemarin tapi belum fix ya. Jadi RMP ini akan diberikan kepada orang yang masuk sekolah swasta. Rawan melanjutkan pendidikan. Nah, jadi posisinya itu kita tapi belum fix, belum final dari sana itu. Bagaimana anak-anak yang bersekolah di swasta ini. Jadi kita akan udah masuk ke negeri nih. Sisanya dibagi Pak. Swasta ada tipe A, tipe B, tipe C, tipe D. Rata itu pembagiannya. Mungkin sekolahnya udah favorit lah, tipe B yang tipe C sama tipe D. Kita bagi nanti. Supaya kenapa? Supaya sekolah ini tidak mati, Pak. Saya sempat ada di, ya makan sebutin namanya lah, sekolah datang ke Sekang, saya nggak ada murid. Ini guru gimana? Nah itu yang perlu kita tolong Pak, supaya hidup kembali semuanya. Rencana Pemkot Bandung membantu terhadap sekolah swasta dalam pendanaan itu memang akan berjalan? Ya emang kita lagi menjadi bahasan. Bagaimana saya bilang, bahwa sekolah swasta kita bantu, baik itu fasilitasnya, infrastrukturnya, ya makanya kita lagi membuat aktivitas untuk infrastruktur pendidikan ini lagi kita rancang saat ini, karena kan ini bentar lagi bulan Mei awal pendaftaran, makanya kita lagi rapat-rapat tapi belum diputuskan. Finalnya mungkin nggak lama lagi lah. Kalau untuk masalah pendidikan, kami percaya, kami nih ya bukan saya aja, kami percayalah untuk Kang Haji ini, Pak Wakil Wali Kota ini, untuk masalah pendidikan terhadap pendidikan pada konsen lah, karena ternyata putra-putra Bapak juga kan pendidikannya hebat-hebat ya. Oh, saya pesantren Pak. Iya. Anak saya satu di Gontor, yang kedua di Gontor, yang ketiga di Pondok Internat Quran Hafidz Quran,
Yang 4 SD Assalam, yang kelima SD Assalam, yang keenam masih kecil. Jadi rasanya pas lah kalau Pak Wakil ini dalam menata atau membidangi atau misalkan meregulasikan soal pendidikan karena ada basicnya nih, anak-anaknya aja sukses. Gitu. Amin. Semoga saja. Kuliah, Ya. saya bilang dari pesantren sampai kuliah, mau jadi anggota DPR, jadi pengusaha. Tapi minimal tadi saya bilang, saya itu menekankan ke agamanya dulu harus kuat dulu anak ini. Karena kalau udah kuat agama, semuanya akan lancar, Pak, tertahan. Amin. Ya. Pondasinya itu. Ya. Kalau pondasi agama sudah kuat, insya Allah kuat semua juga seperti itu. Amin. Jadi langkah strategi di divisi Bandung Utama itu adalah terhadap pendidikan seperti itu ya. Oh iya, Yang Pak. penting kuatkan dulu ada 5 fondamen dasar. Ya, gitu, ya. betul, Pak. Ya. Itu. Terlebih tadi ada Makanya, rencana. jadi bukan hanya di leading sektornya bukan hanya di Sidik Sidik saja, aja, ya, pasti. ada di Dispora juga dan Ya. berbagai dinas lain sebagai penunjang. Jadi kami itu sekarang ini membuka kota Bandung ini bukan lagi ego sektoral, Pak, tapi eko kultural. Ekokolateral. Jadi posnya kenapa? Jadi kita ini semua harus bersatu. Bagaimana tahap ini pendidikan kota Bandung ini betul-betul bisa menghasilkan seorang anak yang berakhlak karimah, lebih cerdas. Jadi dan pintar. OPD, organisasi perangkat daerah lainnya pun turut dilibatkan ya? Oh iya, dilibatkan sekarang ini, Pak. Ya. Jadi gini, kami itu kalau dulu itu kan saya lihat satu dinas itu dikasih beban itu. Sekarang kita enggak, Pak. Nah, makanya saya bilang ada yang kita ke Dispora, ada namanya Cempor ya. Ya. Ada dari program-program yang kita larikan ke beberapa OPD sebagai penunjang dan pendukung, Pak, seperti itu. Jadi nggak ke satu dinas saja. Ya. Gitu, Pak. Ya. Makanya anggaran itu tidak ke satu dinas, tapi kita bagi ke berbagai dinas lain supaya apa? Supaya memperkuat gitu, Pak. Ya. Seperti Pernah Pak Kadis Kominfo juga Pak Yan di sini bicara di podcast, bicara soal menyitir ke masalah pendidikan. Di Kominfo pun sudah ada strategi juga melalui apa supaya tidak melek terhadap medsos katanya. Ya. Nah, di mana Diskominfo pun melalui kedinasannya akan membantu soal kepintaran, kecerdasan di masalah smart city gitu. Oke. Ya. Ya. Nah, selain langkah itu, Pak, tadi tertarik Pak Wakil Apa tuh? ada mengatakan persaingan nih. Persaingan ini. Nah, itu langkah yang softnya gitu, yang lembutnya tuh. Supaya Bandung tetap sebagai ya menonjol di kota pendidikan bagaimana? Selain sarana prasarananya gitu. Bagaimana? Jadi begini mungkin. Posisinya kita melihat dulu, Pak. Ini untuk tingkatan SD, SMP ya, TK, SD, SMP karena kita kan tanggung jawabnya itu. Untuk SMA itu kan tanggung jawab provinsi. Tadi ada perhatian ke perguruan tinggi malah ya? Ada, Pak. Itu program kita. Tapi tetap kan sekarang kan regulasinya bahwa SMA ini kan oleh provinsi, Pak, regulasinya. provinsi. Tapi kalau bicara regulasi ini kan dengan pusat. Dengan pusat. Tapi memang kita ikut memfasilitasi. Ya. Dan kami juga ada program, kalau dulu mah ada Bawaku, Pak. Nah, sekarang Bantuan kita wali kota namanya, khusus, ya. namanya mungkin ada berubah lah, karena sekarang itu kayak EPPK kita rubah menjadi prakarsa ya. Jadi identik, oh ini Bandung Utama ini loh. Tapi program-programnya, bagaimana program yang sudah berjalan kita evaluasi. Teruskan yang baiknya. Yang baik ya. kita teruskan. Yang kurangnya kita evaluasi. buang, Ya. ya. Bagaimana kita tingkatkan supaya tambah bermutu, Pak. Tidak apalah ganti nama, asal skemanya masih tetap demi Insya Allah, rakyat Pak. ya. Oh iya, kan tadi saya bilang kemaslahatan umat. Ya. Itu Ya. maksudnya. Pak Haji ya, jadi Pak Haji anaknya nyapa Kang Erwin apa? Kang Erwin. Ya. Memang Kang Erwin ini juga pernah dalam suatu acara mengatakan bahwa Kang Erwin ini ingin jadi suatu pemimpin yang bermanfaat buat masyarakat nih. Oh iya dong. Ini kena banget nih Pak di masyarakat nih. Ya. Gandrung banget ke Bapak tuh. Amin ya Ya. Allah. Amin. Amin. Dan terbukti ya, terbukti nyata ketika ngintip kegiatan Pak Wakil, Masya Allah, luar biasa. Ditaktiskannya gaji pertama Pak Haji nih, Kang Erwin untuk anak yatim. Semoga saja ya limpahan rezeki begitu banyak juga untuk Pak Haji. Karena begini Pak, bahaya kita nih Pak sebagai umaro ini. Selaku pemimpin ya, Ya. bila tidak melaksanakan sesuai Kan kulukum ro'in wa kulukum mas'un an ratihi. Seorang pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya di yaumul akhir atas kepemimpinannya. Sekarang Al-Quran menjelaskan wayut imuna to'ama ala hubihi, berikanlah makanan yang kamu sukai, miskinan kepada orang miskin, yatiman kepada anak yatim, wa asyirin
Kenapa saya perhatikan anak yatim ini, Pak? Jangan sampai ada anak yatim yang tidak bersekolah. Jangan sampai ada anak yatim yang tidak punya tas, tidak punya buku, segala macam. Maka saya menghimbau kepada ketua RW, tolong komunikasikan. Apalagi ada kata Rasul apa? Anak aku wakafilul yatimi. Orang yang menaung anak yatim fil jannati hakada, di surga seperti ini. Wa asar bisa babah. Rasul isyarat jadi telunjuk wa wustawa purija dan jadi tengah bainahuma saya. Sedikit direnggangkan. Nanti orang yang menyantuni anak yatim di surga akan seperti telunjuk jadi tengah. Amin. Jadi maksud saya di sini adalah bagaimana kami hadir sebagai seorang pemimpin. Tadi Bapak bilang khairunas anfa'uhum linas, seorang pemimpin yang betul-betul bisa bermanfaat buat warganya. Makanya bagi saya suka bercerita kepada semua, goals kita ujungnya akhir adalah kemaslahatan umat. Itu niatkan dulu. Saya ngomong kepada, saya tiap kemarin lagi apel itu saya bicara, Pak. Karena tugas kita apa di bumi ini? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, itulah tugas kita adalah beribadah kepada Allah. Selalu mendengar setiap acara itu mengajak sentuhannya tuh memang yang keterkaitan dengan menguatkan soal keimanan gitu. Ya, yang tidak terlepas dari masalah kependidikannya. Iya. Ya. Iya, karena ilmu itu perlu. Kenapa ilmu perlu? Kita juga menjalankan kata Rasulullah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim. Atau secara ininya sampaikanlah barang satu ayat seperti itu. Kalau itu mah mungkin untuk tausiah. Ya. Kata Rasul, kun aliman, jadilah kamu menjadi orang yang berilmu. Au muta'aliman, jadilah kamu menjadi orang yang menuntut ilmu. Menuntut kan? Ya. Au mustami'an, jadilah kamu orang mendengarkan ilmu. Ya. Au muhiban, jadilah kamu menjadi orang yang menyukai ilmu. Sesuai sekali dengan tema podcast kali ini. Takun homisan patahlik. Kalau yang 1, 2, 3, 4 nggak dilaksanakan, maka yang kelimanya cilaka. Makanya kata Rasul apa? Halaku ummati fi sayi'an. Kebinasaan umatku terletak pada 2 hal. 1, tarkil ilmi, orang yang meninggalkan ilmu. Makanya bakal cilaka. Meninggalkan atau melalaikan ilmu? Meninggalkan. Embung diajar, embung sekolah, embung naon. Embung baca buku, embung pokoknya embung nyaho wae tengah deui tausiah. Sama wajam ilmu, orang suka menumpuk harta. Pas sekali dengan tema podcast kali ini, Pak Wakil, di mana Kota Bandung sebagai kota pendidikan, mendidik dan terdidik. Nah, di sini terasa sekali Pak Wakil Wali Kota, Kang Haji Erwin ini ada mendidiknya sebagai pemimpin. Ya. Nah, mudah-mudahan dari hasil Kang Haji mendidik, si masyarakat Bandung itu ada hasil jadi terdidik gitu loh. Amin, harus Pak. Ya, jadi terdidik ya. Dipertanggungjawabkan Pak, orang mimpin teh dipertanggungjawabkan, ditanya dihisap teh eta ora. Sama Pak Edi Joto kayak dihisap jadi kabin teh kumaha bener teh. Ayo Pak PLT Sekdis, Pak Edi Parjoto nih. Ya, terus langkah kemudian tadi juga Pak Wakil menyentuh masalah anak-anak nih ya di pendidikan. Oke. Ada kira-kiranya menurut Pak Wakil di Kota Bandung tantangannya untuk mendidik para generasi muda nih supaya filterisasi arus adab dari luar itu jadi tetap panceg lah karena tradisi orang gitu. Oke. Ya emang terus terang saja sekarang ini kita lagi tantangannya godok. Apa? Kita lagi godok Pak. Pertama nanti itu ada aturan, mungkin kita lagi godok mudah-mudahan secepatnya ada aturan tidak boleh anak sekolah membuat HP ke kelas Pak. Itu pertama seperti itu. Dalam jam pelajaran saja? Iya. Ya termasuk juga orang tua juga perlu membatasi. Ya kalau bisa jangan dulu. Di negara sudah ada umur 16 tahun tidak boleh pakai HP kan? Sudah ada. Emang jangan sampai, tapi mungkin kita bertahap lah gitu. Ada kekhawatiran apa? Ya karena kan dengan di usia-usia dini ini kan Pak, kadang-kadang ada informasi yang belum siap untuk dia terima. Yang akhirnya mohon maaf, kasus bullying lah contoh. Kasus memperkosa anak kecil, lihat seperti itu. Dan banyak sekali, maaf lah nggak bisa saya bahas semua, banyak kejadian-kejadian buruk yang menimpa anak-anak kita karena dia melihat seperti itu. Informasi. Tapi saya bilang tadi, kalau agamanya kuat, insya Allah tidak Pak. Amin. Tadi makanya saya bilang, ayo adininya dulu, perkuat dulu agamanya. Makanya, kalau yang nggak masuk pesantren, kami meminta nanti ini perlu diajar agama anak. Makanya kan ada di tiap masjid guru mengaji untuk seperti itu. Kela Pak Wakil, kumaha budak ngajawab ya? Kan di HP ge bisa maca Al-Qur'an cenah. Kumaha? Oh beda tuh, kan eta mah lain mushaf. Di Al-Qur'an kan mushaf atuh ieu nah. Ieu aya jeung nu ahli namanya.
Ya beda Pak, soalnya kudu-kudu lah di Ya. kan. Masya Kan aya Allah. adabna mun Pak. Ya. Ada adabna beda tuh jadi Ya. HP. Tapi di garis bawahi soal HP di anak sekolah ya, SMP itu. Ya. Sampai SMP ya. Ya. Tidak secara eksplisit mengatakan hanya melarang saja itu kan. Ya. Tidak dalam arti tong boga HP. Boga HP mah enggak gitu kan ya. Ya. Hanya dalam penggunaannya dibatasi gitu. Betul. Terutama Sebenarnya kita tuh tidak gini Pak. Jadi kita juga tidak bisa segala sesuatu itu langsung to the point, blak aturan itu. Pasti kita ada tahapan Pak. Ya. Karena bisa kaget Pak. ya, Makanya mungkin di sekolah dulu. pantau di masyarakat kayaknya menimbulkan konflik enggak gitu ya. Kalau konflik saya tidak ada ya Pak ya. Tapi posisinya resistensinya aja anak dengan ibu orang tua. Enggak, takutnya ada Banyak anggapan tantrum daripada loh, dari Pak. para pedagang HP, takutnya ada anggapan, "Duh, ieu pekot Bandung ngarang kabarudak HP jadi orang teu laku cenah ke HP-na." Pak, rezeki ya Allah Pak. Tah. Lain dijual HP. Min haitsu la yahtasib di mana rezeki mendatangna Pak. Jadi jangan dalam arti posisi jangan bicara ke sana. Kita harus yakin bahwa ada pembatasan ini. Toh posisi juga kan banyak kan di luar negeri HP pada orang mencangan produksinya can aya. Benar teh? Kita mah hanya konsumtif aja. Hanya konsumtif saja. Ya. Menurut saya dengan ada aturan ini mungkin anu budakna awanah yang HP alalus teh kadang-kadang karena ditekan ke budakna Pak nginjem ka Bang Emok, nginjem ka rentenir yang budak HP kan ditekan kan banyak Pak yang seperti itu. Jadi arah Malah aya perhatian nu HP pas sampai ka ngamuk teh daripada HP. ya. Sampai tantrum dan Malah ada di kota mana gitu sampai ke ibu kandungnya sendiri kan sampai mau Ya, ngancam betul. ya. Ya itu langkah-langkah ya. Jadi maksud memang baik nih warga Bandung ya. Kenapa pemerintah Kota Bandung di bawah kepemimpinan Kang Farhan bernama Kang Haji Erwin itu ya. Satu hal aja di pendidikan bahasanya sih melarang HP ya. Dalam arti mungkin dipertegas di sini pemakaiannya aja dibatasi ya. 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 Tidak secara Untuk saat ini, untuk saat itu ini dulu. ya. Untuk saat itu Tapi ini pun masih dalam bahasan dan tahap Bahasan, sosialisasi kajian. ya. Ya. Karena ini banyak masukan, maksudnya mungkin kita juga menunggu kabar dari gubernur seperti apa aturannya kita mungkin akan adopsi juga gitu kan. Atau ya kita diskusikan lah. Karena bagaimanapun apa yang menjadi perda ini pasti kan masuk logika provinsi. Dalam arti bukan gubernurnya, tapi secara sistemnya. Sistem. Semua perda ini kan tetap Ya, ada merujuk gubernur. berjenjang dari atas. Oh Ya. iya Pak, Ya. otomatis kan perda ini tidak boleh bertabrakan dengan perda provinsi maupun dari undang-undang. Kita kan buat perda ini ada aturannya, Betul. itu bisa bertabrakan. Ya. Gitu. Merujuk Nanti kepada atas. implementasinya adalah perwal kita buat di situ. Ya, penguatannya ya, yang mengatur tata kelolanya termasuk anggaran segala macam. Makanya sekarang ini Pak, alhamdulillah dinas-dinas kita juga kan ada paket belajar, paket A, Nah, paket itu B. menurut saya ya lupa dah. Maaf Pak Bakil. Ada pendidikan formal dan non formal. Oke. Ya. Bila tidak salah di masa lalu nih, Ya. ada semacam pengayaan sekolah paket C kayak begitu loh, Ya. sampai ke tingkat kelurahan. Ya. Ini zaman Akang sekarang bagaimana nih? Ada lagi nggak? Ditambah Pak. Masya Karena kita ini Allah, pakai alhamdulillah, SHB ya nya Allah. sanggar kegiatan belajar tuh kita tambah Pak. Karena begini kan kita udah punya tujuan. Jangan sampai ada warga kota Bandung yang tidak bersekolah Pak. Tukang dah saya tamat SD ngiluan paket A. Langsung ngiluan paket B, ngiluan paket C, mungkin bisa kuliah jadi sarjana. Banyak kan sekarang Pak. Ada ketua Ansor Andil, dia akhirnya kuliah. Dia terboga itu bisa hanya jadi sarjana kumaha sarana ngiluan paket C. Gitu Pak. Jadi jalan ya? Jalan jadi sarjana sekarang. Malah ditambah? Oh dalam iya, kuota iya atau malah gimana? kita kan support juga, gratis Pak. Pelaksanaan tetap di kelurahan-kelurahan? Di perwilayah gitu? Macam-macam, bisa di kelurahan, bisa PKBM, PKBM? bisa semua. Kita support bantuan semua gratis Pak. PKBM kegiatan belajar mengajar seperti itu? Oh iya, makanya banyak malah sekarang ini lagi kita data Pak, kita data jangan sampai makanya saya bilang tadi kita mendata kelompok fakir miskin. Coba di keluarga miskin itu ada yang sekolah tuh, nah kita olok kudu sekolah. Sudah berapa persen hasil data itu sudah? Persentase gimana? Data yang udah masuk? Ya saya waktu jadi anggota dewan banyak sekali, ratusan orang udah saya masukin sekolah ini Pak. Ya Percaya kan lah. karena 2 bulan saya Pak jadi wali Percaya kota lah. jadi wakilnya. Percaya? Paling seberapa orang ya namanya. Ayo dulu mau satusan, aku saya pribadi wae sudah masuk ke Pak ini dibantuan coba padinya. Iya. Percayalah harita ke anggota dewan malah. Wah, Pak sudah imah saya mati subuh ke jam 12 peuting. Loba tamu. Wah, macam-macam minta beasan mau cebang emok ting lain-lain. Loba nu ngantri. Antri.
Makanya kita juga sekarang membuka LPK. Karena walau bagaimanapun, bagaimana kita ini bisa itu non formal ya? Ekonomi iya, karena begini Pak, makanya nanti akan ada, Pak Wali bilang ranking kejuaraan cara merias ada, ya makanya LPK dibuat Pak, catering, kue, catering, jadi saya bilang makanya kami ini akan membangun UMKM Center di 30 kecamatan Pak. Itu luar biasa rencana Kang Haji. Membuat pusat inkubasi bisnis di 30 kecamatan. Ditunggu sekali itu. Membuat pusat kuliner di 30 kecamatan, membantu wirausaha di pesantren dan masjid. Tujuannya apa Pak? Mentelier. Jadi orang kira condong ya kira condongnya di kecamatan ke dilatih. Contoh. Apa Pak teh nganggur ya. Budakna teu biasa sekolah gara-gara wah saya ada omong gratis mah gratis tapi udah bekal kumaha carana urang data berpenghasilan. Nah, di data Bapak naon bisa saya mah bisa nyen odading sebenarnya gitu kan. Oke, kumaha carana dilatih di pusat inkubasi bisnis. Dilatih caranya odading, dilatih cara pemasaranna, dilatih literasi keuanganna, dilatih digital marketingna. Oke, udah sip, baru kita bantu kasih. Kumaha lamun kieu Kang Haji. Tadi cenah kira condong aya nu kuliner lagi ya. Terus hasilnya teh, hei kecamatan, hei kelurahan mun aya rapat konsumsina ti dieu teh. Kumaha lamun kitu? Konsumsi gimana? Hasil itu UMKM itu. Oh bukan, kan UMKM ini bukan hanya sekedar makanan, bisa keterampilan, bisa komputer. Kulinernya lah gitu misalnya. Oke, kuliner. Iya, emang kita lagi coba mengadopsi di Jakarta, Pak. Kita coba. Jadi untuk pengadaan-pengadaan di dinas maupun saat rapat-rapat itu mereka lewat e-katalog. Jadi si pengusaha-pengusaha anu kurang didik UMKM itu Pak, engke dipesan kan daftarnya ke Pemkot. Nah, mana udah daftar, baru engke Pemkot pakai katalog. Oh, poe ieu kasih A, poe ieu kasih B, jam ieu diatur juga gitu Pak, mudah-mudahan berjalan gitu Pak. Tapi kan orang kan ngelatih heula, ngedata heula. Jadi minimal urang teh order kan di monopoli ku pengusaha hiji, tapi ngabantu masyarakat UMKM. Bagaimana kita menaikkan mereka supaya berpenghasilan minimal setelah luar biasa. Pemkot hadir untuk membeli produk mereka. Jangan naon, jangan jualan tamu, jangan rapat-rapat gitu Pak. Gitu Pak. Luar biasa. Itu cita-cita apa? Kecerdasan yang luar biasa itu, program untuk mensejahterakan rakyat. Amin amin. Itu salah Kang Haji. Siap. Pak Edi Suparjoto, ayo minum. Nah, warga Bandung nih hadir juga nih Pak PLT Sekdis Dik ya. Ya karena nanti banyak Pak, jangan hayang bisa ngajait, kumaha carana. Jadi saya udah ngomong dengan Pak Wali diskusi. Jadi lain hanya dilatih unggul, bere jeung peralatanana. Jeung praktek Pak. Iya, jeung praktekna. Karena menano latih dilatih geus sudah antep Pak, geus poho deui. Ya, Kang Haji. Kang Erone kemarin kan hadir di beberapa kecamatan ya anu pelatihan. Makanya Pak sekarang itu dulu itu banyak nu dilatih eta wae. Tah enak mau bisa. Nu eta teh LPK-na atau orangna? Orangna. Spesial pelatihan. Kalau lembaga itunya gonta-ganti enggak? Lembaga saya nggak tahu ya, saya belum mengecek ya. Mungkin nanti akan di bawah Disnaker kan. Di Disnaker kita nggak tahu. Tapi yang pasti orang. Saya tidak bicara ke pelaksananya. Tapi bicaranya orang yang orangnya itu. Itu akhirnya ada sistem. Jadi kenalak. Daftarkan heula, lamun eta geus dilatih, mau dilatih deui. Kan lo baru batur nu hayang, Pak. Masuk program seharusnya mah dimonitor, dievaluasi. Udah pelatihan nih, hasilnya naon gitu kan ya? Bukan lagi dimonitor, harus, Pak. Harus. Jeung dibere modalna. Oh nya atuh anak Bapak kieu, anak geus dilatih. Oh, jeung modalna ya. Oh nya, anak ngajahit. Ngajahit bisa buka mesin eta kumaha coba? Nah, kalau dipanggulkan mesin jahitna. Oke, gitu. Oh, orang yang bolu, boga teh modalna ciga abdi, ieu mah bisa pemerintah abdi wae 9.000 jelema diberi modal ku abdi pribadi. Kang minta modal hayang dagang nasi koneng sabaraha 200.000. Jang naon wae, jang meuli atas apa kompor sakieu. Saya belikan komporna wae modal jang nyeun nasi koneng sabaraha 200.000 tah, jeung modal nasi koneng mah. Ngan saya mau mere deui nya lamun kap didinya duit ieu dipake lain-lain. Soalnya kita mah percayalah Kang Haji mah. Di Arca Manik we, guluyur 30 anak yatim ku Kang Haji mah. Terus. Enggak lah. Kan sedekah tolak bala, ngundang rezeki, doa orang seperti kabulkeun, Pak. Yang di saat orang maut, nulungan orang, Pak. Amin ya Allah. Oke, itu di non formal tadi Kang Haji jelasin. Tadi Kang Haji belum ya? Apa tuh? Mahasiswa ge diperhatikan ke Pemkot Bandung kumaha?
Ya tentunya kan nanti ada di pusat ada KIP-nya, ada KIP. Tentunya kami akan membuat program tadi. Kami akan membantu masyarakat prasejahtera dengan bisa kuliah. KIP dan PIP kalau maksudnya. Kalau PIP mah kan rata-rata dari SD sampai SMA ya. Kalau KIP-nya untuk kuliah kan begitu. Nah, tapi kita juga akan pisah-pisah sekarang ini, Kang. Jadi tapi tetap anu geus menang PIP, ulah menang di RMP. Makanya kemarin ada sempat bicara di saat rapatnya PD ya, kita mau mengundang 3 anggota DPR RI yang punya jatah PIP, supaya manfaatnya kerasa Pak anu sabagian yang geus tina PIP, anu dapat RMP-nya sudah, jadi meh merata Pak kebagian. Berarti di bagian data anu kudu kuat. Ya betul, makanya kita ini semua satu pintu. Jadi bantuan-bantuan yang kita berikan ini ulah kayak tawai. Tapi tetap syarat mutlak yang tercatat di DTKS. Iya, tapi kan sekarang mah bukan DTKS, dataset. Dataset. Yang pusatnya dari BPS. Yang pendatanya lagi proses lah. Seperti udah jalan sih gitu. Tapi masih dikenal nama DTKS gitu ya. Ya orang mah data terpusat itu aja. Tapi saya bilang, saya juga bicara kumaha itu can asup data. Makanya saya lagi nanti mungkin rapat terakhir saya mau bicara bahwa warga miskin kan can abus kabel data sen DTKS. Kumaha carana menang dibantu sekolah gratis minimal pengantar TRT, TRW di muskal di kelurahan masuk ke dinsos, cukup dinsos memberikan keterangan bahwa orang ini emang tidak mampu, baru kita gratiskan sekolah. Kayak tahun kemarin. Pemutus ada di dinsos betul ya? Iya, ya kan kalau kan ya, pasti kan lama kan. RT, RW, muskal kelurahan, kadinsos, tanda tangan ke wali kota pemerintahan gubernur masuk ke Kemensos, kan panjang balik di Menteri Keuangan lah. Iya mah yang sekolah lah. Jadi perhatian Pemkot Bandung ke mahasiswa gitu ya, KIP melalui KIP. Iya. Melalui KIP. Iya. Ya. Terus tadi kaitannya dengan RMP yang rawan. Nah, jadi kita mah bukan bicara KIP, kita membantunya dengan program membantu satu keluarga prasejahtera bisa kuliah sampai jadi sarjana. Nah, itu digodong Pak, pola anak jeung Pak Edi. PD-nya di Disdik nanti. Amin. Ya. Mudah-mudahan tertata juga regulasinya apik, termasuk daya dukung pendanaannya. Ya. Ya. Nah, kaitannya dengan ini nih, sekarang kolaborasi nih Pemkot Bandung selaku pemerintah terhadap sekolah-sekolah dari mulai SD, SMP, khususnya itu, terutama dalam masalah sarpras, sarana prasarana, daya dukung, seperti yang tadi Kang Haji katakan, siswa sekian, tapi masih ada selisih sekian. Nah, untuk lurusnya gitulah, gitu ya. Berbanding lurusnya supaya tercover gitu kuman. Nah kita pasti udah tahu Pak bagaimana posisinya sekolah swasta dan sekolah negeri. Bagaimana wilayah nu blank spot anu aya warga anu bisa asup negeri karena wilayahna apalagi sekarang masih SPMB tidak jauh beda dengan zonasi sebetulnya. Cuman ada kelebihannya Pak sekarang ini anak yang pindah sekolah lamun atau budakna hungkul moal bisa enak. Jadi kalau sakeluarga baru bisa eta ge satahun waktuna Pak. Ya. Baheula mah loba jelema nitipkeun ka dulurna, ka baturana yang nitip ka hungkul, mah bisa asup ka sekolah didinya negeri gitu. Tah geus tidak bisa. Ya. Sudah tidak boleh. Nah, berarti di dia selain Disdik anu punya hajat, ya. Disduk loh. Oh iya dong. Penguatan data. Ya, makanya saya bilang ini kan tidak di satu SKPD aja, OPD saja. Makanya harus semua stakeholder ini harus berkaitan. Termasuk bisa jadi para asdian pas Satpol PP dan Sat kayak awasi rumah iya bener tuh pindahna ka dia gitu kan. Bisa wae. Nah, tentunya bagaimana kita juga meningkatkan infrastruktur kan gitu kan, aksesibilitas pendidikannya gitu. Ya karena gini kan, Kang Haji, tidak semua kecamatan di Kota Bandung kalau kita masih tetap menggunakan regulasi zonasi, kan karunya di suatu kecamatan nggak ada sekolah negeri lah gitu. Nah, yang jelas kecamatan ini yang punya sekolah kan begini loh, kurang hula kan seperti begitu kan yang akhirnya terjadilah. Nah, rencana ke depan gitu kemana terhadap kecamatan yang di Kota Bandung masih belum punya sekolah negeri. Makanya yang tidak ke negeri kita akan buat gratis Pak, sekolah swastana. Iya. Jadi kumacarana gratis, makanya kita lagi godog supaya RMP ini diberikan hanya kepada sekolah swasta. Jadi kia Pak, bapak teh katerima negeri ya budakna
Yes, Pak, makanya kita mencoba meningkatkan infrastrukturnya dalam arti kita bantu sarana prasarana sekolah swastana apa kita tingkatkan deh secara kualitas kuantitasnya tadi. Carana lapor lah lamun teu keterima di negeri. Oh kan udah terdaftar Pak kita semua. Otomatis ya. Secara zonasi kita udah tahu. Kan taruh iya SMP iya katakan juga obat nyamuk ya. 1 kilo kak nguling gitu. Benang lamun teu benang, batu teu asup termasuk karena zona ieu. Ya. Berarti nya ke swasta. Nu boga duitnya main ke swasta alus, anu teu boga kurang diarahkeun asup ka dieu. Gratis. Tapi insyaallah gratis. Masya Allah. Oh ya, warga Bandung hadir juga nih Pak Sekdiskom Info Pak Darto. Ya. Ya. Terus hadir juga ada nih warga Bandung ya. Ya. Ya, masih ada nih tadi ya masalah non formal sudah terjawabkan. Masalah rencana Pemkot Bandung arah perhatian terhadap mahasiswa juga, ya Kip, sarana prasarana juga. Tentunya ada rencana ya. Oke, pasti. Dalam baik itu RKB apa rencana kelas baru seperti itu ya. Udah Pak. Kita gini. Posisinya ada beberapa sekolah yang emang perlu ditingkatkan kelasnya. Ada kita juga ada beberapa sekolah contoh yang di mana Cinambo tuh sudah kita bangun dari mulai ini juga saya ada komplain dari Kebon Gedang ada SMP 62 yang masih menumpang Pak. Nah bagaimana kita bangun seperti ya proses Pak semudah pakai duit meren ya pasti kebijakan tidak hanya datang dari eksekutif. Betul ya, makanya tentunya ada sharing-sharing nih. Nah sekarang itu ada sekolah rakyat Pak. Nah itu tak menarik lah sekolah rakyat sekolah rakyat kan rencana dibagi maaf dananya sudah ada dari pusat bilang udah ada nah, udah dipersiapkan itu kebijakan kementerian ya. Ya Bapak Presiden Sekolah rakyat ya betul ya. Apa sekolah rakyat ini fungsinya adalah akan bersaing jelema beunghar sekolah jeung masuk sekolah rakyat. Karena sekolah itu disupport orang-orang pintar yang cerdas masuk sekolah rakyat nanti akan bersaing. Pak kira kieu nya nama. Ayeuna sukses baheula mah anak jelema ripuh sukses bener teh. Bener teh baheula mah. Tapi ayeuna beda fenomenana. Jelema nu aya geus paraham budakna abos pasantren sakola ieu didikanna teh mah alus. Anu teu bisa sekolah sok ayeuna loba anu dalam arti kondisi ya. Putus sekolah dan lain-lain. Ibu lama kan juga anggap hotman gitu kan di itu kan sukses. Jadi merasa punya daya saing yang tinggi, Pak. Nah, ayeuna mah kayak Pak Prabowo Presiden bukan sekolah rakyat tujuannya apa? Mendidik orang-orang yang cerdas, yang punya kemampuan tetapi tidak punya finansial. Dididik sampai nanti bersaing, Pak. Dengan untuk penyeimbangan saja. Ya, semoga saja kalangan eksekutif pemerintahan di sini lancar lah setelah melaksanakan terutama sekolah rakyat yang tentunya secara qualified itu kan sekolah negeri ya, betul. Yang didanai oleh pemerintah. Oke, cakupan itu alhamdulillah. Nah sekarang pandangan Pak Kang Haji nih selaku Wakil Wali Kota Bandung terhadap kami insan pers bagaimana nih? Wah ya tentu atuh. Bagaimana? Hari pers kok dibantuan ya. Jadi saling bantu lah. Oke, jadi bagi kami pers ini mempunyai peran yang sangat strategis Pak. Karena walau bagaimanapun saya bilang ke semua bahwa kita harus menjadi mitra, ya menjadi mitra yang strategis kayak gitu. Baiknya saya ijang persmanya tapi pertama persnya kudu menyajikan informasi yang akuratnya gitu kan, berimbang dan edukatif Pak. Jadi entong memojokkan, edukatif. Terus kudu tabayun heula, jadi can-can dia ngaberitakeun. Enak sekali mun ngadangu tabayun ti Kang Haji teh. Tabayun heula yang naon teh tong langsung nyerang kan begitu kan gitu. Jadi ulah suuzonnya. Jadi maksudnya teh kieu media massa teh perlu menjadi sumber terpercaya lah. Saya yakin PWI mah hebat lah. Insyaallah. Saroleh kabeh wartawan kan. Percaya Kang lah Kang Haji. Terusnya mendorong literasi masyarakatnya. Makanya alhamdulillah kemarin ada suatu ini apa namanya lembaga literasi yang meminta kepada saya untuk bisa bekerja sama mengelola perpustakaan. Alhamdulillah kita jadi udah mulai banyak juga seperti itu kan. Terus juga membangun optimisme dan semangat kolaborasi kan yang kitanya gitu. Tentunya mungkin juga kita di sini kan membangun semangat kolaborasi, sinergi kan seperti itu. Termasuk Kang Haji itu membuat semangat para guru ngaji. Kemarin ribuan orang di honorannya. Oh ini Pak, aduh Pak. Saya bilang tadi guru mengaji teh Pak, ya Allah Pak, naon nama teh kan kieu. Lamun orang hayang sukses opat lakukeun kahiji doa, kadua barokah, katilu sedekah, kaopat ikhtiar. Tanu kaduana teh Pak doa mah doa sel mukmin, doa mah orang beriman ya. Doa mau ibadah teh inti ibadah teh mah jelas. Kaduana
barokah, matar itu al barokah. Sehingga saya jalma nu berkhidmat ka ulama jeung kiai bakal menang barokah. Amin. Geus menang barokah min haitsu la tasih menang rezeki nu sangka-sangka nu datang ti pintu rahman. Tah ieu magnetna Kang Haji teh. Magnetna teh ieu ya. Waduh, Pak, bahaya orang mun ikut guru mengaji, Pak. Anu ngarubah akhlak orang. Saya bilang tadi, jangan orang boga budak kasep, budak geulis, budak beunghar tapi teu boga akhlak. Nu bener. Masyaallah. Bener teh, Pak. Percuma amit ya Bang bae lihat. Ya. Makanya tadi saya bilang kalau aya dina heula agama heula kudu kuat gitu kan seperti itu. Ya. Dan pas juga harus menjadi penghubungnya pemerintah jeung masyarakat, dihubungkeun, dibejakeun gini. Oh iya, Bandung buka program iya pasti benar. Oh ini memberitahukan kepada masyarakat. Hai Kang Haji sama Kang Hawaran siap dikritik. Ari pamimpin mah kudu siap dek naon-naon wae oge tong bogo saya Rasulullah wae nu ngewage aya nya komo ka saya meureun ya kudu siap. Jadi intinya mah siap dikritik. Siap, Bang. Tapi dalam arti bukan ngahujat, tapi mengkritik kebijakannya Kang ieu salah, beri masukan. Kang itu ternyata kebijakan itu salah. Nah kayak saya lah sekarang, Pak. Apa namanya? Saya bilang, punten Pak, saya banyak diskusi juga. Sekarang saya sebagai ketua tim penanggulangan kemiskinan. Berat Pak tanggung jawab saya. Kumaha ieu miskin teh pertama kudu menaikkan. Makanya ayeuna kemarin saya diskusi anu aya tagline kabur heula nya. Aya kabur dulu tuh, enak dirubah. Merantau dulu. Kita lagi persiapan. Bagaimana warga Bandung nu rek kabur tong kabur, merantau. Dibantuan cara merantau na ciga kumaha fasilitasnya kita lagi buat nih, jadi buat insya Allah mudah-mudahan gak lama lagi ya. Jadi judulnya anu tagline analogi viral kabur heula cenah diganti merantau dulu balik deh ka imah mau duit teh bisa jang ya ada ai bahasa merantau pasti itu gawe heula gawe ari kabur mah teuing naon ai merantau mah gitu coba seperti itu luar biasa Kang Haji lah ya. Nah makanya posisinya apa namanya bagaimana kita yang nganggur Pak enak kita persiapkan minimal meminimalisir pengangguran ini Pak. Seperti itu. Oke, closing nih Kang Haji. Harapan nih Kang Haji sebagai wakil wali kota Bandung. Saya sangat berharap warga Bandung mampu menjadi teladan yang baik, menjadi pembelajaran yang sangat baik sampai hayat, terus belajar dan saling memberikan dampak positif. Pendidikan anak bukan hanya tanggung jawab gurunya, namun orang dewasa di sekitarnya perlu menjadi teladan yang baik bagi anak-anak apapun profesinya ya. Berapapun usianya harus sadar bahwa Bandung ini milik kita. Siapa lagi yang bisa bangun kalau bukan kita? Makanya saya punya apa namanya punya meme ya dalam arti ya moto begini. Bandung bukan sekedar kota, tapi seluas kata. Karena Bandung ada di dalam jiwa. Luar biasa. Seperti itu. Oh ya, Margi Bandung ada juga Kabag Prokopim di sini ya, Pak Epi Hendarin. Ada. Assalamualaikum. Punten. Ada Kabag Prokopim, alhamdulillah. Ya, kemudian kumaha harapan ya intinya begini. Kami hadir sebagai Umaro di Kota Bandung ini tentunya bagaimana kami meningkatkan pertama anu sekolah kudu sekolah ya. Anu nganggur kudu digawe. Bagaimana kami hadir memfasilitasi tadi kan saya terangkan tadi membangun UMKM Center 30 kecamatan, membangun pusat inkubasi bisnis 30 kecamatan, membangun pusat kuliner 30 kecamatan. Ini udah mulai berjalan, Pak. Ya, membangun wirausaha di masjid pesantren. Makanya saya itu hadir, makanya kita ada beberapa program kewilayahan naon sih. Nanti saya ada program Jumaahan, Pak. Saya ngisi khutbah Jumat sambil menampung aspirasi masyarakat. Naon sih masalah di dia teh gitu kan coba tertampung teh. Ya selama bisa langsung kita eksekusi semua. Oh Kang saya mau ke sekolah, dia kudu jadi sekolah Kang gitu. Nambah sedikit besar. Waktu di wilayah Abri di Cicendo kalau nggak salah di UMKM akan bahwa UMKM teh secara misalnya itu uston apa sih? Disebutnya uston apa UMKM tuh? Waktu di Cicendo di UMKM uston kumaha? Diibaratkan apalah gitu di zaman Rasul teh gitu UMKM tuh. Uswatun apa sih? Bukan, jadi begini. Jadi kayak saya sebagai seorang muslim tentunya bagaimana menyatukan 4 pilar atas saran sabda Rasulullah qiwamud dunya bi arba'ati asya bi ilmi ulama. Jadi tegaknya suatu wilayah ditopang oleh 4 pilar. Pertama ilmunya para ulama. Ya,
Makanya saya bilang tadi 5 itu pertama al-wa'yu adinina heula, agama kuat. Baru yang kedua al-wa'yu al-ilmi, ya, ilmu ininya. Baru nu kedua wa bi adil ummaro, adilnya para pemimpin. Nah, pemimpin nu adil kemudian kudu merhatikan bagaimana pendidikan masa Kota Bandung. Tong sampai orang boga tugas tadi cek Rasulullah naon inna mabu istu di utamnya makarimal akhlak. Ngarubah akhlak teh nyaseun akhlak hatena akhlakna jeung jelas oge pemikiranna. Baru anu katilu mengajak wa bi syahwati agnia dermawana orang kaya diajak ayo kerjasama kolaborasi nu bareungan jeung Pemko. Ayo CSR. Ya, percis ngabantuan masyarakat anu kaopatna wa bi du'ail fuqara, doana orang fakir. Di saat 4 pihak ini bersatu, bersinergi, maka insya Allah Bandung akan menjadi Bandung yang baldatun, thayyibatun, walaupun ghafur. Gitu. Amin. Wargi Bandung, lumayan bincang-bincang dengan Kang Haji Erwin ini, Wakil Wali Kota Bandung 2025-2030. Apa yang disampaikan begitu perhatian untuk semua warga Bandung ya, khususnya di masalah pendidikan nih. Dari mulai SD, tentunya percayalah untuk PAUD juga pasti diperhatikan ya. Intinya kita lagi data Pak, kita lagi data sama para ketua RW, data bisi ayah budak untuk sekolah. Malah saya lagi mikir kia Pak, urangnya regulasi, lamun kolot nanti nyakolakeun bisa dapat hukuman lah. Kena tipiring. Gitu. Lagi kita cegah olah kumaha jadi budak sekolah teh sieun mun teu sakola teh Pak. Gitu. Galak demi kebaikan tenan naon. Oh iya, tuh udah kudu tegas pamimpin mah. Percayalah Kang Haji mah. Oh iya, punten. Boga naon itu. Hah? Boga magnet naon gitu sampai masyarakat asa beda ieu Kang Erwan. Alhamdulillah amin. Ya, demikian warga Bandung. Siap. Kita aminkan semua apa yang disampaikan Kang Haji Erwin ini. Pokoknya intinya bagaimana Bandung yang maju kotana bahagia wargana. Ya. Oke ya. Ada warga yang pernah bilang ke saya, Kang titip salam ke Kang Parvan, ke Kang Erwin, Kang Haji Erwin, sing sehat dina mimpin Bandung. Karena mungkin masyarakat juga memperhatikan, aduh ya, sepak terjangna ini pemimpin Bandung. Malah anu teh tereklan anu flyover gitu mereskeun kabel saha. Tinggal plek eta mah lah. Itulah. Jadi kieu Kang saya mah nya bae senama. Jadi lamun ditugas amun saya boga ngurus sesuatu lamun teu beres saya mah embung. Jika Kang mah atuh mun turun langsung teh nya. Oh iya, saya mah kamari di Guru Minda tah sekolah teu beres aku. Maaf bener lah ngomong ku DPR geus ku masyarakat geus ku ieu geus. Orang mah turun, mereka di itu, naon masalahna, wah kenapa warga, mana wargana, andi maan tah? Saya tanya RW bener sambung sekolah di dia, budak abi tidinya apa tuh, cuk urang teh sok aya-aya wae. Luar biasa. Ya, sepak terjang di Kan aya tagline teh, cek pawali, kudu wani jeung gelutna. Pan kieu nya, sok kieu wae nya. Tapi mun Kang Haji mah jika kuda-kuda tah ya rincik gitu. Ya, bagi Bandung. Ya. Itulah kesahajaan meskipun pemimpin sebagai wakil wali kota Bandung, tapi Kang Haji Erwin ini tetap aura merakyatnya itu masih tetap ada. Demikian bincang-bincang basa-basi dari studio mini podcast PWI Kota Bandung. Semoga berlanjut di acara berikutnya. Amin. Hatur nuhun Kang Haji. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.